Dalam setiap musim hidup kami Tuhan adalah hadirat-Mu. Sebab keadaan di sekeliling kami tidak menghibur kami apapun. Kami belajar setiap kali kami datang Tuhan dalam semua fellowship ataupun kesempatan untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu. Kami bukan cuma mau mendapatkan pengetahuan tapi pengalaman dengan Engkau Tuhan. Beritahukan hati-Mu bagi kami Tuhan untuk kami bisa melewati musim demi musim, lembah demi lembah, supaya kami menjadi bijak. Dan ajar kami supaya kami berjalan dengan cara-Mu, bukan dengan cara kami. Ajar kami Tuhan, dan kami mengaku bahwa Engkaulah Raja dalam hidup kami. Engkaulah satu-satunya yang berdaulat berkuasa atas hidup kami lebih daripada apapun. Berbicaralah dengan firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu berkuasa. Kami percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh kehidupan kami. Sebab firman ini adalah Tuhan sendiri. Kami buka hati kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih tim worship. Silakan duduk saudara. Shalom, selamat pagi. Ini siang saudara. Oke, hari ini kita akan berbicara dari teks firman Tuhan dari 1 Petrus 4 ayat 12 saudara-saudaraku. Tapi sesudah kita mendengarkan di bulan yang lalu the valley of decision, sekarang kita masuk dalam the valley of testing atau lembah ujian. Nah, saudara-saudara, di dalam 1 Petrus 4 ayat 12, demikian dikatakan firman Tuhan, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara. Oke. Sebenarnya waktu dikatakan jangan heran, itu satu ajakan atau satu penyampaian yang intinya itu mengingatkan kita. Mengingatkan, jangan heran. Kalau saya tiba-tiba datang di rumah kamu jangan heran karena saya memang orangnya gitu. Orang lebih seperti itu. Nah sama, ini nyala api siksaan itu satu kesukaran yang berat sebenarnya saudara-saudara. Tapi di sini dalam 1 Petrus 4 ayat 12, jangan lupa bahwa Rasul Petrus adalah orang yang mati syahid. Dia adalah orang yang memilih untuk berani menderita dengan Kristus. Ya, dengan apa yang menjadi penderitaan Kristus. Sudah dia juga pernah karena mau cari aman menyangkali Yesus. Tapi ditulis demikian bahwa jangan kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Saya ingat ritual saya kalau misalnya setiap pagi, kalau saya mau ke kantor kerja, ritual saya adalah saya masak air panas. Saya masak air panas, dan air panas itu pertama saya selalu tiap hari itu 2 butir telur. Ada kadang 3/4 matang atau ada yang matang. Saya masukkan telur ke situ dan telurnya jadi keras. Tadinya lembek, tapi sekarang cair kan, tapi jadi keras kena di air panas. Kemudian berikutnya, kadang saya bikin oatmeal. Oatmeal itu ya sama, saya masukkan lagi air panas. Di air panas itu oatmeal yang tadinya keras itu dia jadi lembek dan dia mekar, jadi lembek. Sudah? Tapi yang terakhir ini yang menyenangkan, waktu saya bikin kopi, air panasnya sama saudara, apinya sama, tapi kadang-kadang ya saya suka Arabica, kadang-kadang saya pakai yang 80 atau 85 derajat. Dan yang terjadi adalah bahwa begitu air panas itu kena di bubuk kopi, harumnya itu kemana-mana. Lihat. Apinya sama, air panasnya sama. Tapi yang beda bukan apinya, bukan panasnya, tapi apa yang ditaruh di dalamnya.
Waktu kesukaran itu datang sebagai testing, sama, apinya sama, panasnya sama. Tapi tergantung dari apa yang ditaruh di dalamnya. Apa yang nanti kita mau jadi di dalamnya. Jadi saudara-saudara, ya sebenarnya ketika kita melewati lembah ujian, siapa kita jadinya nanti lebih penting daripada seberapa cepat ujian itu selesai. Saudara mengalami satu nyala api yang datang dalam bentuk tekanan di tempat pekerjaan saudara. Di tempat pekerjaan mungkin ada satu kesulitan yang saudara-saudara nggak ngerti ini apa sih? Tapi itu kemudian jadi tekanan, kita nggak bisa tidur berhari-hari. Hei, saya kasih tahu, orang lain juga ngalamin yang sama. Di tempat lain saudara-saudara kita, baik yang percaya maupun nggak percaya, mereka juga ngalamin yang sama. Nggak jadi spesial. Saudara di rumah tanggamu mungkin sudah sedang mengalami proses, ada nyala api. Kita lagi diserang, Pak. Waduh, kita lagi ngalamin ujian yang berat dalam komunikasi. Saya kasih tahu, di tempat yang lain, di rumah yang lain sama. Apinya sama, tekanannya sama. Tapi siapa kita nanti jadinya itu lebih penting dari seberapa cepat ujian itu selesai. Ya mungkin saudara lagi mengeluh dari dalam hati, Tuhan kok belum selesai. Ini lagi. Saya ikut Tuhan, tapi kenapa ini terus terjadi? Saudaraku, ketika kita masuk dalam lembah ujian, sudah tahu lembah itu satu cekungan yang di kanan kirinya itu ada yang ini dataran rendah, kanan kirinya itu ada mungkin bukit. Dan we have no choice. Kita nggak punya pilihan. Either kita balik atau kita jalan terus. Kita nggak bisa kemana-mana, kita mesti jalan itu terus. Makanya waktu Mazmur itu, di Mazmur 23, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Tahu nggak? Karena lembah itu kita nggak punya pilihan, kita mesti berjalan terus di situ. Dan di dalam lembah itu satu ujian demi ujian. Yang digambarkan dalam 1 Petrus 4 di sini itu adalah nyala api siksaan yang datang padamu. Kamu jangan heran. Karena Tuhan punya maksud di dalam testing itu. Di 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7 dikatakan kalau kita ngalamin itu bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Nah, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, saudara-saudara, kadang orang punya pandangan, setiap kita punya pandangan tentang penderitaan dalam hal kita mengalami lembah ujian ini, ya, seolah-olah itu menunjukkan kegagalan kita. Seolah-olah ini adalah hukuman Tuhan atas kita yang kurang rajin bersaat teduh. Kita kurang rajin ikut doa puasa. Kayak ini teguran, no, saudaraku. Atau mungkin ada dosa-dosa yang saya belum selesaikan. Jadi ini kemudian datang. Mari kita punya pandangan yang benar tentang apa yang kita sebut sebagai the valley of testing. Lembah ujian itu nggak ada maksud Tuhan untuk menyakiti kita di situ. Ya, saudara-saudara, kesulitan bukan tanda kita gagal. Kalau hari ini ada beberapa hal yang saudara sedang ngalamin, ya, tapi itu jadi begitu banyak hambatan, bukan tanda bahwa kita gagal. Jangan menyalahkan diri. Karena Tuhan mempercayakan hal-hal yang indah besar di dalam setiap saudara. Karena di valley of testing, musuh itu akan menaruh hal-hal yang sifatnya tuh mundur ke belakang. Tapi Tuhan selalu memberikan kita kesempatan untuk melihat ke depan.
Kesukaran bukanlah hukuman Tuhan. No. Semua sudah selesai. Dia sudah selesaikan semuanya itu. Saudaraku, penderitaan itu bagian yang Yesus lakukan. Yesus sudah lakukan, jadi kita tidak lebih. Dia sudah katakan bahwa kita akan ngalamin hal yang sama. Kalau Yesus diperlakukan seperti itu, kita pun ngalamin yang sama. Jadi sebenarnya penderitaan bukan tanda Tuhan meninggalkan kita, justru menunjukkan bahwa kita sedang bersama dengannya. Dalam penderitaan seperti yang dia alami. Kenapa? Kalaupun sekarang kita katakan bahwa kita mengikut Yesus, kita adalah mengikut Yesus. Yesus berjalan di depan. Yesus itu ada di depan. Saya ikut dia kemanapun. Ikut Yesus kemanapun. Dan waktu kita tanya, Yesus mengalami fitnah. Dia mengalami ditolak. Dia disangkali, dia dikhianati. Anda pernah dikhianati? Yesus pernah dikhianati. Orang yang dia percaya. Orang yang dia basuh kakinya. Mengkhianati dia. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan dari anak-anak Tuhan. Tuhan, kenapa saya mengalami penderitaan? Ya karena kamu ikut Yesus. Jadi ini adalah tanda bahwa justru kita sedang bersama dengan dia. Yang ini adalah menjadi serupa dengan dia. Juga di dalam penderitaannya. Karena di dalam itu, testing itu tujuannya untuk kita dibentuk, saudaraku. Kita dibentuk. Nah, saudaraku, kalau ditanya, sebenarnya di dalam lembah ujian ini, ya, kalau benar Tuhan itu sayang sama saya, pertanyaannya, kenapa saya terus mengalami ini? Apa belum cukup? Saya sudah jalanin, saya ikutin apa yang Tuhan kehendaki. Tapi kenapa saya dibiarkan, tanda kutip ya, dibiarkan bingung seperti ini? Saya mau ngajak saudara ngelihat apa yang ada di balik lembah ujian. Apa sebenarnya yang menjadi manfaat di balik ujian yang kita harus alami? Mengapa saya begitu tertekan dalam tes kali ini? Saya nggak bisa tidur. Kenapa saya ngalamin kerugian yang begitu besar? Padahal Tuhan bisa tolong saya supaya saya nggak rugi. Kenapa ini terjadi? Saudaraku, Alkitab memberikan jawaban kepada kita dengan sangat terang, saudara. Sangat terang. Kalau ini ada pertanyaan yang seperti ini, saudara, maka izinkan untuk apa yang memang sudah ditulis dalam Alkitab dan kita ingat kembali yang apa yang menjadi narasi dari Alkitab tentang penderitaan itu sendiri, kesukaran itu sendiri. Saudara punya bahasa tersendiri untuk ini lembah ujian saya ini apa ini? The valley of testing. Yang saya sedang jalanin ini apa? Nah, saudara, tempat Daud menemukan potensi-potensi besar dalam hidupnya, itu bukan di istana. Daud menemukan hal-hal besar dalam hidupnya bukan di medan perang. Tidak juga di tempat nyaman di rumahnya, di kampungnya, di Efrata. Bukan. Di tengah-tengah lingkungan saudara-saudaranya. Bukan, saudaraku. Daud menemukan hal-hal yang besar, potensi yang besar di padang gurun, di tempat pelarian. Bukan di rumah yang aman. Sekali lagi saudaraku, bukan saat dia menang perang, melainkan ketika lari dari Saul. Kenapa?
Mazmur 56 ayat 4, saudaraku, pendek tapi dikatakan, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kelihatannya bertolak belakang, saudaraku. Waktu takut misalnya saya panik. Benar nggak, saudara? Orang takut itu panik. Tapi pemazmur ini kita puitis. Jadi dia, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Why? Mestinya waktu takut kita kalang kabut. Waktu takut kita panik. Waktu takut kita memutuskan berdasarkan keadaan. Tapi Daud membalikkan itu. Dia katakan begini. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Inilah bahasa orang yang keluar dari the valley of testing. Di ayat yang pertama dari Mazmur 56 itu dijelaskan. Mazmur ini ditulis ketika dia ditangkap orang Filistin. Ketika dia berada di Gat. Ketika dia berhadapan dengan Raja Akhis. Raja dari orang Gat itu. Saudara, kisahnya begini. Ketika itu Saul bermaksud untuk membunuh Daud. Daud lari. Saudara ingat kisahnya, dia lari ke Nob. Sampai di sana akhirnya Daud kejar terus. Dia lari dari Nob karena ketahuan ada yang membocorkan bahwa dia ada di situ. Dia lari dari Nob, dia sampailah ke Gat. Kota Gat. Saudara tahu, Gat itu adalah kota asal Goliat. Goliat yang Daud bunuh. Itu negeri orang Filistin, itu bukan bagian dari kerajaan yang ada dalam Israel, bukan. Itu adalah daerah musuh sebenarnya. Saudaraku, betapa hebatnya nyala api yang datang waktu itu pada Daud, seorang Daud. Daud menghindari itu bukan karena dia salah loh. Saya pernah duduk ngobrol dengan Pak Arifin. Pak Arifin tanya, Riz, menurut kamu Daud itu salahnya apa? Saya langsung, gak ada Pak. Ya udah, kamu gak usah nyari-nyari lagi. Kalau sekarang ini kamu masuk dalam lembah yang kamu dites, karena Daud gak punya pilihan, dia gak ada salah, tapi dia dikejar. Dan dalam pengejaran itu dia mesti sampai ke basis dari musuh yang pernah dikalahkan. Apa yang terjadi di situ, saudaraku? Di dalam 1 Samuel 21, saudara bisa baca itu. Bagaimana dia sampai di tempat itu. Dia diketakutan karena orang, bukankah ini Daud yang perempuan-perempuan Israel menyanyi. Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Oh, dan semua orang yang pernah berperang dengan dia, yang mungkin pernah dengar dia, melihat dia. Benarkah ini dia? Daud takut, saudara. Orang yang pernah membunuh Goliat, pahlawan besar Israel, takut. Kenapa? Dia diara musuh. Apa yang dia buat? Dia pura-pura gila. Ludahnya dibiarkan meleleh di janggutnya dan dia menggores-gores pintu gerbang. Sampai akhirnya Akhis ngomong apa kamu? Kamu bilang ini pahlawan. Kurangkah orang-orang sintingnya? Orang, masa kamu ambil orang yang apa kekurangan kita orang-orang yang orang hebat di sini sampai kamu panggil orang yang seperti ini? Enggak. Tapi saudaraku, itu cuma melukiskan bahwa pernyataan yang keluar di dalam Mazmur ini 55 ayat 4 berasal dari pertemuan Daud dengan Tuhan. Saudara, waktu saya mempelajari tentang bagaimana Daud, Mazmur Daud, Mazmur ini ditulis setelah dia mengalami peristiwa itu. Dikatakan bahwa Mazmur Daud tentang Tuhan yang adalah perlindungan. Tuhan itu adalah kubu pertahanan. Adalah setelah dia melewati masa-masa sulit. Dan disitulah dia menemukan potensi terbesar. Lewat perjumpaan dengan Tuhan. Ketika dia dikelilingi para musuh. Maut itu di depan mata. Pertolongannya bukan datang dari manusia. Pertolongannya bukan datang dari keadaan yang berpihak kepada dia. Pertolongannya datang dari Tuhan yang menjadikan segala sesuatunya. Dari situlah keluar perkataan ini. Waktu takut, aku ini percaya kepadamu. Saudaraku, berita baiknya adalah bahwa setiap anak-anak Tuhan kita sedang mengalami
lembah yang kita masukin dialami oleh orang-orang yang menulis, yang bahkan yang menulis Mazmur ini. Gak beda dengan kita. Tapi di saat itu, ujungnya itu, sekali lagi apinya sama, tekanannya sama, penderitaannya sama. Yang beda adalah jadinya seperti apa. Ada orang yang patah ketika melewati lembah ujian itu. Ada orang yang kemudian menjadi lebih sakit, terpuruk. Tapi ada orang yang seperti kopi tadi, mengeluarkan keharuman akan Kristus. Ketika dia memilih, dia memutuskan untuk mempercayai Tuhan lebih daripada keadaan. Saudaraku, bersyukur bukan soal nyanyian atau ucapan mulut. Saya lupa, tapi di dalam Mazmur 42 ayat 6. Boleh kembali ya. Mazmur, saya bacakan saudara. Mazmur 42 ayat 6. Mohon maaf, saya lupa masukkan di dalam itu tadi. Sebenarnya ada di situ ada Mazmur 42 ayat 6. Saya bacakan kepada saudara. Mazmur 42 ayat 6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara, dikatakan bahwa pemazmur menyanyikan begini, bahwa mengapa engkau tertekan, hai jiwa. Dia sedang berseru bukan kepada orang yang lain. Waktu kita ada di lembah ujian, saudaraku. Kalau di dalam Yoel 4 ya, Yoel 4 ayat Yoel 3 ayat 14, itu adalah lembah penentuan di mana Tuhan telah memutuskan. Tetapi ketika kita masuk di dalam lembah ujian ini, the valley of testing ini, kita yang memutuskan. Hati kita, jiwa kita yang memutuskan. Kita mempercayai dia atau kita larut dengan apa yang sedang terjadi. Makanya di dalam Mazmur 42 ayat 6, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku. Kenapa jiwa ini gelisah? Karena mungkin kita sedang berperang dengan apa yang sedang terjadi di sekeliling kita. Kita sedang berperang dengan logika kita. Kita sedang berperang dengan pikiran-pikiran. Satu kondisi yang kita nggak tahu mesti bagaimana. Tapi itu menjadi satu tekanan, satu nyala api yang kita mengalaminya itu berulang-ulang kali. Mungkin ini sudah berbulan-bulan, bahkan mungkin dalam tahun ini engkau masih terus merasakannya. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Itu dikatakan dalam Mazmur 42 ayat 6. So, saudaraku, apa yang saya mau katakan di sini adalah bahwa inilah apa yang Alkitab ajarkan tentang bagaimana kita membuat keputusan di lembah ujian. Ya, saya salah tekan lagi, maaf. Boleh sekali lagi yang slide yang tadi. Ya, saudara, bersyukur bukan soal nyanyian atau ucapan mulut. Bersyukur adalah keputusan. Bersyukur adalah pilihan sadar kita karena percaya. Iman itu bukan berarti bahwa kita nggak pakai pikiran kita, akal kita. Nah, kalau saudara ikuti kemarin bagaimana Musa memilih, Musa menganggap. Kata menganggap itu bahasa aslinya dia menimbang dengan sadar. Itu kayak orang akuntansi. Dia menghitung dengan jelas. Dia udah tahu ini apa risikonya. Dan dia mengambil pilihan. Sama. Bersyukur adalah pilihan sadar kita karena percaya. Makanya aneh. Kondisi kita tuh lagi gak enak. Kondisi kita tuh lagi gak nyaman. Tapi kita bersyukur. Bukan untuk menghibur hati kita. Karena kita percaya Tuhan baik dalam segala hal. Tuhan gak akan mencelakai saya.
Ujian yang datang ini bukan untuk menghancurkan saya. Ujian yang datang ini untuk membentuk saya. Ujian yang datang ini bukan untuk menghukum saya. Ujian yang datang ini untuk mengarahkan saya pada tujuannya. Dan saudara tahu, akhirnya kita mengalami keindahan justru waktu kita ada di dalam the valley of testing. Sekali lagi, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Selama kita berjalan, Tuhan berjanji kita berjalan melewatinya tidak sendirian. Jadi jangan heran kalau nyala api siksaan yang datang kepadamu. Jangan heran. Beri hati kita dan putuskan untuk tetap melihat kepada Dia. Saudara, waktu kita bersyukur, mungkin persoalan kita itu belum selesai. Gak apa-apa, saya tetap bersyukur. Waktu kita bersyukur, kesukaran masih tetap ada. Boleh saya undang para musisi ada di sini? Waktu kita bersyukur, kita mungkin belum sembuh. Mungkin itu yang sedang terjadi sekarang. Makanya saudara merasa aneh. Saya diajak bersyukur, saya lagi hancur di dalam. Saya mau mengatakan Tuhan itu baik, tapi kenyataannya saya merasa Tuhan gak lindungi saya. Saya mau bilang bahwa Tuhan itu adil dengan saya. Tapi kenapa Tuhan berdiam waktu saya tidak diperlakukan dengan adil? Kenapa Tuhan biarin semuanya? Saya melayani Tuhan, kenapa sakit ini gak pernah selesai? Saya sudah hubung, kenapa Tuhan gak sembuhkan saya? Benar saudara, keadaan itu masih tetap terjadi. Sama dengan apa yang dialami oleh Daud. Waktu dia jadi percaya sama Tuhan, bukan berarti persoalannya selesai. Dia masih berhadapan dengan orang yang banyak dengan jumlah yang sedikit. Dia masih berhadapan dengan musuh-musuh yang jauh lebih kuat dari dia. Bedanya, jiwa kita sehat. Jiwa kita kuat. Roh kita bangkit dan bersemangat. Bedanya di situ. Ketika kita menghadapi apa yang tadinya itu merupakan nyala api siksaan, kita sudah gak fokus lagi dengan panasnya. Kita sudah gak fokus lagi dengan sakitnya. Kita justru bergembira karena kita melihat manfaatnya. Saya semakin matang. Saya semakin sabar. Saya semakin percaya sama Tuhan. Ketika orang mengatakan tidak ada jalan, Tuhan membuka satu jalan yang baru. Ketika Tuhan mengizinkan sesuatu sedang terjadi, orang semua mengatakan bahwa ini mustahil, gak mungkin. Dalam Tuhan selalu ada harapan. Apa bedanya? Kita menghadapi apa yang tadi disebut dengan nyala api itu dengan hati yang berbeda. Karena kita tahu nyala api itu tidak menghanguskan kita. Nyala api itu seperti kayak memurnikan emas. Kita jadi lebih berkilau. Saudara, mari kita tenang sebentar. Renungkan, tundukkan kepala saudara. Renungkan perjalanan saudara sampai hari ini. Maukah saudara mengingat perjalanan saudara dan bersyukur? Karena semua ada dalam rencana Tuhan. Termasuk ujian-ujian yang kita alami. Hari ini kalau ada yang mungkin mau lagi nyari tempat kerjaan yang lain lebih baik. Enggak, sekali lagi, bukan tanda bahwa kita gagal. Mungkin Tuhan sedang memberikan kamu tempat yang lebih baik. Tapi kamu akan ada di tempat itu dengan jiwa yang berbeda. Sama-sama kita nyanyikan pujiannya.
sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku